Tapi mereka nggak secure Valentinanya. Ya, itu kayaknya kita udah lihat juga ya di beberapa match sebelumnya. Bener. Beberapa tragedi yang sama juga. Atau mungkin terasa udah terjawab, tapi ternyata dari Alter Ego mereka punya eksekusi yang begitu mengerikan. Dan sekarang kita bakal kembali lagi melihat first pick seperti apa yang bisa dibawakan. Karena bermain dengan Dangerous Grass, ini akan nge-trigger juga untuk hero-hero pick off, bisa main dengan lebih nyaman. Iya. Ini masih sama sebenarnya untuk dua band awalnya, cuman beda urutan dulu. Lusin, Guinevere, ada Popheus. Ya, dan Fanny juga mungkin. Gak dikasih sih kan pick. Oh, Freya dulu. Oh, ditukar. Oke, ada Popheus atau Kalea yang lepas sekarang. Dari sisi Alter Ego Fanny. Fanny boleh, tapi kayaknya kalau misalnya Fanny di sini atau mereka mau tukar sama Kalea sih nggak masalah ya menurut gua. Iya, kayaknya kemungkinan besar yang bisa ditukar sama Freya sih sejauh ini Kalea ya. Karena menurutku Popheus masih terlalu mahal. Iya. Kalau misalnya mau dibuka on. Banyak hero dash ya yang bisa ditutup dengan Popheus. Ya. Dan untuk Alter Ego ini jadi satu pertimbangan juga sih ya. Antara Fanny dan juga Marcel duluan nih. Yang bisa mereka ban. Nah kalau untuk Fanny, What's your Fanny command? jelas ya gangguannya ini nggak cuma di era early game tapi late game pegang lane jauh juga repot. Iya, apalagi Fanny, oke lah kalau kita bilang dia lumayan sulit ya kalau sampai ke late game. Tapi kan kadang kita nggak melihat late game kalau lawan Fanny. Oh benar sih. Iya, early game udah habis ini aku main apa, gak ada buff gitu ya biasanya. Ya. Biasanya sih invade. Apalagi kalau di pressure habis-habisan ya. Iya. Wow. Capek banget lawan Fanny, gak bisa ditangkap, levelnya tinggi. Iya. Kalau Fanny-nya lagi menang juga ya, tapi Hilda juga di ban. Nah makanya Om kalau capek lawan Fanny pakailah Fanny. Lebih capek lagi temennya. Temennya yang capek kalau itu. Ini capek ya. Lebih capek lagi temennya. Capek tuh kayak, lu ngapain sih pick itu? Itu kalau di tangan Om Wawa ya. Nah tinggal last banning aja. Freya Hilda ke B berarti Harley ya, beda banget. Popheus lepas. Diadu. Popheus sama Kalea ya. Pove sih. Lebih mahal Pove gak sih? Marcel. Oh iya ada Marcel juga. Pove sih tetap sih. Pove sih. Pove. Tapi Marcel tangan Kiboy juga sanggup. Oke, bebas nih. Trionya mau kemana Nih, ya? lepas semua soalnya ya, bebas. Oke. Different perspectives expose the Marcel. Tumben nih. Onyx mau pakai Marcel, Mungkin dengan tren positif di hari kemarin Om. Betul. tapi kemarin lepas. Iya 2 kali kan? Hmm. Lepas ke lawan, lepas ke mereka juga sekali. Oke lah untuk penggunaan Marcel, tapi yang harus dikhawatirkan sekarang Popheusnya nih. Oh kemarin lepas karena ini, karena mereka dapat cetian kemarin. Sorry, iya benar-benar. Cusin, mereka dapat cusin. Oh. Mereka cusin first, karena ini kan cusinnya di ban. Iya. Ditutup, berarti jauh dengan Suyo Harit kan? rises when I give the word. Kalian ya, mid presence. Buat Alter Ego. Dan mereka nggak buru-buru ngambil Pove juga ya, karena kayaknya ketutup kan sama Marcel Om kalau Pove. Kayaknya mending ambil, kalau buat Onyx sih Pove ya tetap ya. Lumayan kan, yang nge-trigger banyak. Bisa tornado nge-trigger. Iya ya, Suyo Iya. Khalid sih dua-duanya Blade Swords nge-trigger. ada dash ya. Ya, Evil Coiler nge-trigger. Nah, trigger aja semua tuh. Iya, Suyo gerak dikit salah ya di sini. Mm-mm. Tapi kalau misalnya memang akan mengamankan ke arah Popheus, apa nih satu pick lainnya? Mau prioritas ke arah junglernya? Samain dulu Leomord. Iya. I am now the only one Waduh. Pove dan Popheus ini Valen ya? dia, dan Valen. Karena bisa ada Valen Khalid juga sih. Itu kuat juga tuh River kalau 2 itu diambil. Oke. Lagi-lagi Gord kita lihat muncul. Dan Tapi Gordnya udah ada jawaban. iya, ada Valentina. Pove. Ada Pove juga. Nah, Valentina bisa ngambil loh Mystigas, jangan lupa. Taxia. Oke, Baxianya udah masuk dalam list banning untuk Onyx. Mereka berarti masih bisa menutup gold lane-nya. Atau mau habisin matchup Pove-nya? Habisin match up Pove. XP. Gak apa-apa sih, kasih aja hero dash yang banyak ya. Oke, Obsidia. Nih hero Arvin nih kayaknya yang bakal diblok. Ranger bisa nge-dash. Oke. Cloud bisa nge-dash, Hoskov bisa, oke. Jadi aman ya sisanya. Ya kalau kena kesuntik dengan Obsidia kan gak bisa lompat ya. Bener. Oke. Nah tapi kalau untuk Alter Ego, apakah Leomord tetap jadi pertimbangan Om di sini? Alter Atau Ego, Leo Morka udah Suyo. Oh mau di ban. iya ban. Ya bisa jadi. Kalau mau ban Leo. Atau ada opsi lain yang lebih menarik dari Leomord?
Dan bahkan kalau ngomongin opsi lain menarik dari Leomord, Lancelot juga oke kalau mereka mau ban. Lancelot. Gaze. Nolan. Nolannya justru yang di ban. Ya, kemarin sempat pakai Nolan juga ya. Iya, Nolannya mengerikan juga kita tahu ya. Paling kalah-kalah di early lah, di turtle 1 harus dilepas. Terus turtle 2, 3-nya, turtle 3 kemarin baru Nolannya jalan. Tapi itu langsung tim fight-nya menang Onyx. Langsung balik. Langsung kebalikin keadaan. Seada-adanya. Alright. Tinggal satu pilihan terakhir saja setelah adanya Obsidia yang masuk ke dalam list banning, berfokus ke arah Arfi, tapi ternyata Terizanya dulu ya, supaya nanti dari segi laning berhadapan dengan Poveils ini nggak terlalu keganggu juga. Tim fight wise juga mereka ingin menghindari hero-hero counter setup ya. Dengan penggunaan Marcel kayaknya kalau menghadapi Kara Teriza ini bisa banget jadi counter yang optimal dari Alter Ego. Oke. Gold laner, belum dibuka yang terakhir mungkin untuk gold nih. Atau mau ambil EXP dulu nih, tapi karena Terizla di ban, ada Alice Uranus sebenarnya. Banyak juga ya. Banyak banget, Opsi banyak banget. XP buat sekarang. Uranus menarik. Ya, susah juga kan buat langsung di kontes di awal-awal. Iya, tapi minim sisi aja ya. Ya, Kalau dengan Uranus, berarti nanti kombinasinya Uranus. lebih ke arah Gordon juga Khalid. Wah, Uranus ya. Tadi gue sempet mikir ini loh, Alice. Tadi gue sempet mikir Alice, tapi ternyata Uranus. Oke, Leomord. Dan sekarang Arvi gold lane-nya untuk menghadapi kegilaan Harit Kalra. Harusnya Arvi sudah mempertimbangkan hal tersebut. Ya. Oke. ada Granger Moskov sih. Banyak, banyak. Tapi aku suka Granger kalau memang mau dipakai dengan RV ya. Kayaknya Granger sejauh ini bakal jadi opsi yang paling enak untuk dimainkan ya. Ya, bisa main di luar juga kan. Kalau sampai ada Golden Hour bisa stacking. Buat pelurunya dia, Rhapsody. Dan Sonata. Range-nya juga lumayan jauh dibandingin tipikal kayak Kari ini bakal keganggu banget. Atau justru ada opsi lain yang mau dibawakan oleh Arvi. Kari. Tapi ternyata Kari ya. Kari. Harus hati-hati berarti. Ya, karena untuk setupernya kan bukan yang instan juga ya. Ya. Alright. Karinya harus jadi item. Pastinya Swift Trinity ya, senjata utama untuk Kari juga. Oke, draft yang sudah lengkap ya untuk Onyx dan juga Alter Ego. Ini secara drafting Om, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah tim ini di early? Menurutku kalau dari di early-nya, dari Onyx main seperti biasa lah ya. Ya. Kalau untuk Onyx-nya setupnya mereka jauh lebih balance mungkin. Dari sisi Alter Ego nih, kalau aku bisa bilang mereka harus bisa coba untuk pick off 1 di awal. Minimal EXP-nya Poveils ini levelnya di bawah dibandingkan dengan Uranus. Oke. Ya, karena Uranus otomatis selalu bisa menang clear lane lebih cepat. Oke, dan itu yang akan kita saksikan di Minggu Berdarah kali ini. Mampukah Alter Ego mengamankan 2-0 atau Onyx dengan 1-1 jadi ABL Arena? Mana suaranya? Yes, let's go to the lane out down. Kali ini kita bakal menyaksikan di mana Alter Ego sedang mendapatkan keuntungan 1 poin. Tapi jangan lupakan Marcel dengan line up dari Onyx yang kemarin. Ini benar-benar mengerikan Marcelnya. Iya, tipikal gameplaynya yang sedikit berbeda ya. Main cover, tutup jalan dari Alter Ego juga. Dan pastinya akan sangat aktif sih untuk ngeganggu ke bagian depan. Tapi pressure ini lumayan kerasa juga. Antara Arvi dan juga Kelra. Matchup yang akan mulai menarik untuk disaksikan. Tapi ini juga gak kalah menarik nih. Alex bersama Kiboy dan Yasuke berarti bisa dapat 1 Om. Iya, karena Kiboy bukan badan yang seperti Alek ya. Alek kan selain jadi badan juga, dia itu bisa nge-regen dan bisa memberikan damage buat lawannya. Sedangkan Kiboy untuk di early-nya damage-nya gak terlalu berasa sebenarnya. Tapi crowd control-nya berasa banget ya. Ya. Karena ada ini kan, Platinum Snap-nya tuh berhenti dulu kena freeze. Lumayan sulit memang dengan emblem support ya untuk Marcel dari Kiboy. 2 emblem match bagi Valentina dan juga buat si Harit. Sedangkan emblem Marksman nih dipegang dengan Yasuke ya. Karena tipe-tipe Suyo juga banyak ya. 50-50 lah tergantung dari usernya mau yang Marksman atau Assassin. Tergantung dengan apa yang akan mereka lakukan juga ya di arah early game. Sama halnya dari Marcel juga ada beberapa yang ngebawain ke arah tank emblem juga.
Jadi sangat tergantung dengan preferensinya. Tapi untuk 2 menit yang pertama, sejauh ini belum ada keuntungan yang terlalu signifikan juga. Bahkan dengan satu culikan dari seorang Yasuke, levelnya masih bisa diimbangi, goldnya juga masih bisa diimbangi. Tinggal di area turtle-nya, ini siapa yang bakal lebih kuat di area setup, Om? Ya, untuk setupnya dari Onyx ya. Kayak mereka punya Golden Hour, jadi minimal Alter Ego mereka mau gak mau harus bisa mengusir dulu untuk Kiboy-nya biar Golden Hour-nya tidak mengunci pergerakan dari Yasuke. Oke, tapi kita bakal lihat dulu ya, apakah ini akan keburu ya untuk menuju ke arah level Level yang keempat. Mhm. Karena Yasuke-nya akan coba untuk tarik dulu. Oh, Nino. Oh Nino bakal zoning out karena belakang Kiboy bakal coba dipaksa tapi di depan sana Alex standby langsung ada kuda dari Barbiel Kyrie. Yiha! Menargetkan karena Nino beli kepada Basel tapi atau November Slot menuju ke arah Alex. Dengan adanya Lutfi yang masuk terlalu dalam, ternyata Yasuke lebih fokus untuk mendapatkan Lutfi. Tapi Kyrie ditempel habis-habisan sama Nino. Gak dikasih kesempatan untuk melakukan kontes. Starto pertama di tangan dari Yasuke. Tapi yang berbahaya adalah kalau Yasuke masih mau lebih menuju ke arah Barbel. Kyrie sakaratul maut. Bakal dimakan tapi Kyrie masih selamat. Dan Yasuke mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah purple yang dimiliki dari Kyrie. Wah, memang nggak tumbang sih. Tapi ini keuntungan yang bertubi-tubi langsung bisa kegeser ke arah Alter Ego. Satu flicker yang mahal juga tadi datang dari Hijume. Dan ini keuntungan yang besar, tapi bagaimana dari Oh, Onyx? instant kill Lutfi! Astaga Lutfi itu dia Hijuming! Kami-kami-ha! Wah, kembali lagi terjadi nih Om. Adakah jawaban untuk Gord dari Hijume? Early game ya. Selalu jadi masalah untuk di early game. Jawabannya ya nanti ada di mid. Oke. Atau misalnya untuk di late game kalau memang bisa ditabrak juga. Tapi early game ini sangat dipegang dengan Alter Ego setelah mereka mendapatkan turtle yang pertama. Mereka nge-raid, mereka dapetin purple buff dan bahkan dapetin Lutfi yang lagi-lagi harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke. Tapi melihat agresivitas Alter Ego ini agak cukup berbahaya kalau misalnya dibiarkan sama Onyx. Karena kita ngelihat Kelra tadi di arah gold lane-nya. Kari udah tahu, kita tahu semuanya. Kari adalah musuh dari seluruh hero yang pakai shield ataupun armor. Iya, Shield broker. bener sih. Dan itu akan jadi gangguan ya ketika udah masuk ke area mid game. Tapi memang sejauh ini masih ya keunggulan dipegang oleh Alter Ego. Yep. Mereka dapat platingan juga tadi di area top lane. Dan lihat damage yang bisa diberikan oleh Yasuke juga ke arah Kiboy dan Nino Kyrie yang ditempel. konsisten ganggu Kyrie. Oh, midnya juga diusir mundur ya. Recall wajib dilakukan oleh Kiboy juga. Dan memang Uranusnya kayaknya nggak ada ini deh. Tidak ada jawabannya. Sampai dengan sejauh ini ya harus menunggu item-item dari pemain Onyx yang lain sebelum bisa menumbangkan Nino juga. Oke, level langsung lebih unggul ya buat Yasuke. Karena ini dari tadi beneran diganggu banget. Memaksa untuk Kyrie-nya sedikit lebih bersabar dalam pengambilan setiap monster jungle. Dan terbuka juga. Sebenarnya untuk Retribution, ini dari Yasuke yang justru nggak ready. Cuman tetap ada waktu sampai nanti Retribution-nya ready. Dan sekarang kontes akan benar-benar terjadi selesai setup. Regis Sesrom menuju ke arah seorang Sans langsung coba di-commit. Langsung Kyrie dengan Barbiel yang menargetkan ke arah Yasuke. Yasuke terperangkap dengan adanya Kiboy di depan sana. Hilang di telan bumi. Dan bahkan Army menghindari Golden Hour. Ultar mendapatkan Kyrie, double kill dari Elra. Regis Sesrom kopian Sans tidak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi di depan sana damage terlalu besar. Ngebur sekarang Nino dan sekeratul maut. Kelra one last hit gagal menumbangkan Nino. Wow, 3 player berhasil ditumbangkan. Dan apa yang sebenarnya terjadi tadi Om? Chaos yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ya Hijume sih yang tumbang. Kayak udah sulit tadi akhirnya untuk Alter Ego bisa pegang semuanya. Dan bahkan kehadiran dari Kelra yang juga membedakan tadi. Kayak dari Kelranya dengan first item yang selesai ya, Starlight side-nya. Dia langsung berani juga untuk join team fight. Iya, dan mereka langsung tabrak ke arah Yasuke ya, Yep. langsung nutup banget. Dan tuh, versus one situation. Sakit banget Lutfi. Astaga Lutfi. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Arvi. Gak bisa diberi sama Di-all-in sekali. Bakal coba di-all-in lagi. Sans bakal take down. Mencoba untuk memberikan kembali keadaan Alter Ego. Mengambil keuntungan yang sudah didapatkan Oni dengan 1100 gold. Dan lihat Kamehameha. Wah, lagi-lagi timing yang begitu tepat karena Yasuke baru saja mengamankan Skyfierce dan langsung Itu ada dia. poin eliminasi yang kembali lagi jatuh ke tangannya Om. Iya, Fury Hammer langsung menuju ke Skyfierce ya. Oke, ada satu Golden Hour yang selesai. Oke. Arfi. Oke, bakal timpan kembali tapi Hijume terkena turret kali ini. Damage dari turret terlalu sakit dan Nino masih sulit untuk di take down. Meanwhile di belakang sana Nino harus menuju ke belakang karena Kyrie dan kawan-kawan ini. Kalau dapetin Nino, Kyrie-nya tenang. Ya. Oke, tapi itu poin eliminasi yang tidak terduga sih. Seharusnya kan 3 player dan bisa dibilang ini 3 player yang sangat penting. Sehingga outer turret di area mid lane-nya udah nggak ada pressure lagi, nggak ada tekanan.
bebas banget bagi tim Onyx. Dan pertemuan antara Yasuke dan juga Keyboy, ini akankah di-convert jadi poin? Eliminasi masih bisa melarikan diri ya. Ya masih terlalu cepat ya untuk Keyboy-nya bisa kabur. Di laser, Mystic Gush keluar. Masih bisa ngedodge ya dengan sebuah flicker tadi dari Keyboy. Oke. Teamfight. Ini setup karya Turtle lagi-lagi udah mulai dipegang lagi oleh para player Onyx. Dan Alter Ego akankah ada kontes karena mereka lagi dalam kondisi yang gak terlalu stabil sih. Dan memutuskan untuk dapetin Alter Threat bottom lane aja. Om, apakah itu worth it? Masih worth it aja ya. Karena untuk Alter Ego mereka juga harus bisa membuat agar artinya juga jadi. Ada satu death untuk artinya tapi arti di sini punya peran yang penting nanti untuk pegang biar Lutfi-nya gak terlalu lama mengganggu rekan-rekan yang lain. Oke. Karena emang tadi jadi salah satu jawaban juga ya. Iya. Untuk hari ini bisa nge-stop pergerakan dari Lutfi-nya. Beberapa kali memang lompatan akan tetap terjadi. Oh, tapi jangan tidak bisa ngebuka. di-take down. Oh, Kelra tiba-tiba 1 versus 3 menargetkan hijau, masih ada flicker. Golden Hour mencoba untuk menghentikan pergerakan dari serang Arfi. Tapi lihat serang Elras, kartu malu Arfi masih bisa selamat. Kamehameha dari Hijume. Ternyata ujungnya nggak sampai. Dan Nino pun tidak mau harus flicker more defensif. Dikejar sama Keyboy. Yasuke tidak akan melepaskan Nino dan itu dia. Backup satu persatu dari Onyx dan Alter Ego. Support system dari kedua belah tim tidak melepaskan siapapun dan tidak ada yang ter-take down. Wah, itu sih nggak ada yang ter-take down. Jadi satu fight yang benar-benar mengerikan banget. Tapi udah pasti dengan banyaknya pressure kayak gini, keuntungan yang sempat dipegang sama Alter Ego sekarang udah kenetralisir lagi Om. Kegeser lagi ya. Berarti ya sekarang dari Alter Ego-nya akan mengandalkan Arfi juga nih dengan karirnya dia yang sudah mulai terlihat untuk join dari tim-tim yang sedang berlangsung. Keyboy, Oracle baru selesai, tapi item untuk Elra juga di sini menjadi suatu masalah mungkin ya untuk Alter Ego kalau sampai gamenya ke drag lebih lama lagi sedikit lah ya. Ya. Karena Holy Crystal akan menjadi item ketiga dan item yang akan menyempurnakan 2 item yang selesai untuk Elra. Iya, bakal sakit banget sih. Apalagi tadi kita udah ngeliat ya langsung dibuka di tengah dan Udah Lutfi. paksa. Lihat Arfi ke arah belakang bakal ditarget dan langsung instant kill. Lutfi di sana terkena damage dari turret tapi masih belum cukup serang hijau. Mereka ada lagi jalur tumpul ada bakal di mata. Double kill dari Kyrie kali ini. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan 2 member mereka yang bisa memberikan damage yang sangat besar. Meanwhile di belakang sana lihat Alex cuma dibakar, cuma di zoning out. Dan ketika sudah ada Arfi yang dimakan ini menandakan para pasukan dari Alter Ego. Dan lihat Kelra mencoba memakan Ino menuju ke arah Alex. Timing ke arah turret masih belum cukup. Kelra harus mundur. Tapi lihat buying time yang dilakukan Yasuke. Dan mereka mencoba memakan balik. Lutfi bakal coba dibalikin instant kill. Shutdown terjadi. Tapi informasi yang didapatkan adalah masih ada para pasukan dari tim Onyx sedang melakukan Lord. Wow, trade terjadi. Tapi sekarang Lordnya bebas. Kyrie bisa ngedapetin karena Lordnya. Dan ini Onyx yang selalu memaksa terjadi team fight ya. Dalam kondisi Alter Ego sebenarnya tadi nggak ready posisi Hijume yang akhirnya bisa ke pick off juga. Dan apakah sebenarnya kondisi tadi bisa dihindarkan sama Alter Ego? Ya, kayaknya enggak sih ya untuk Alter Ego-nya mereka memang wajib untuk bisa melandai juga untuk tim fight di sana. Karena tadi adalah tim fight yang memang sama-sama bisa menangkan. Jadi pertukarannya sebenarnya untuk Alter Ego juga mereka nggak terlalu rugi. Dimana untuk goalnya pasti kita lihat ya ini nggak jauh sama sekali. Tapi dari itemnya, itu dia. Ini sebenarnya tinggal menunggu untuk Kelranya jadi Holy Crystal. Satu Holy Crystal, damage dari Kelra akan sangat sakit sekali dan sepertinya masih belum bisa dibendung dengan item defense. Yang dipegang oleh pemain-pemain Alter Ego. Baru ada satu Radiant Armor nih ya. Mungkin Uranus juga lah bakal menuju ke Radiant Armor. Iya, karena tadi masih tembus banget ya. Yep. Ketemu sama Kelra 1v1, Nino udah langsung kehilangan banyak banget darah. Dan untuk saat ini posisinya Lord sedang berjalan dari area top lane under menit 12. Jadi Holy Defense setidaknya bakal menjadi penjaga terlebih dahulu. Diusir ya army-nya. Golden Hour. Gak pecah, Keyboy. Lihat pasifnya tidak meledakkan. Lord tersebut dan di sana berpasukan dari tim Onyx memastikan mendapatkan satu best turret. Oke, Golden Hour menghentikan Holy Defense. Oke. Itu untung banget sih. Karena akhirnya bisa dapetin satu base turret secara langsung. Di depan sana berpasukan dari tim Alter Ego mereka harus berpikir keras untuk bisa melakukan defensif terhadap top lane mereka. Yep. Dari ini ya, Holy Defense yang memang ke-trigger, tapi karena efeknya kan seperti memberikan Winter Crown untuk semua yang ada di dalam dari Golden Hour. Jadi gak ada damage yang masuk. Oke, menargetkan ke arah belakang Sans. Maka coba dipukul mundur, Kelra melakukan cover. Tapi langsung dihilangkan oleh Keyboy. Dengan Conceal, mereka mencoba untuk menetralisir lagi tim fight. Yang tadi Alter Ego coba untuk membangkang. Wah, ini posisi yang akan cukup Nino? mengerikan. Nino beli, bakal coba dipaksa dan berbahaya di depan sana Arfi yang tertangkap.
Dengan tidak adanya Arwi, mereka tidak memiliki damage dan Lutfi fokus benar-benar ke arah Arvi. seorang Arwi dan Walasin. Lutfi Arvi. ter-take down, damage terlalu besar. Tapi tampaknya Kairi melakukan eksekusi dengan sangat baik. Membuat Kai. Arwi terinjak, bahkan Alek akan menjadi korban kedua. Satu hit terakhir, ada quicksand card, tapi tidak bisa bertahan untuk melawan karena Sans hilang di semprot Kamehameha. Yasuki tapi tidak bisa terlalu lama karena Kelra bersama dengan Kairi dan juga Kiboy di sana menggila. Wah, killnya jatuhnya ke tangan Hijume ya, jadi nggak ada killing spree effect. Dan 2 lawan 1, udah sangat berat untuk seorang Nino juga. Buying time doang itu. Ya, Endgame kah? Tapi Arvi hidup sih. masih ada Hijume juga ya sebenarnya untuk bisa melakukan clear power. Jadi mungkin dari Onyx mereka bisa lebih memaksimalkan buat siap-siap menuju ke arah Lord selanjutnya. Tapi secara defensive power tadi kita sempat ngelihat dari Arvi ya Om. Dia bisa sustain, tapi pada akhirnya tetap ke take down juga. Selama itu ya. Selama itu. Memang, cuman ya berapa lama bisa bertahan karena yang ngejar dia ada banyak banget. Dari Kairi, dari Lutfi juga ya. Ini yang paling sering untuk membayang-bayangi keberadaan dari Arvi juga. Wah. Dan sekarang Lordnya terbuka, Lord yang tidak bisa dikontes. Tapi kalau mau kontes, bisa juga. Cuman resikonya terlalu besar untuk Alter Ego kalau mereka memaksakan untuk mendapatkan Lord ini. Dan terkadang Onyx lebih suka orang dibandingkan Lord. Iya, mereka bisa skip ya untuk Lordnya. Langsung aja untuk tim fight-nya, Alter Ego tidak akan mendekat ke wilayah dari Lord dan akan dipegang oleh Onyx. Mereka bakal main full defensif berarti ya, untuk ke arah Lordnya aja. Karena bukan tipikal yang bisa main ke arah pick off juga. Tapi kalau secara defensif high ground, apakah ini cukup Om? Buat Alter Ego? Masih cukup, ada selama Hijume nggak tumbang di awal. Kuncinya pokoknya ada di Hijume dengan Mystic Gush-nya karena itu bisa clear untuk wave yang bakal masuk ya. Tapi ingat harus pilih satu wave nih. Mau wave yang ada Lord-nya atau wave yang lagi rame-rame nih pemain-pemain dari tim Onyx. Iya. Kalau memang mereka pilih untuk clear-nya ke arah yang ada hero-nya, mereka harus menang di fight-nya. Dan Marcel dari Kibo yang belum kesentuh sama sekali ya sejauh ini. Ini Iya. bakal jadi masalah yang besar banget dalam posisi ofensif buat Onyx. Karena satu golden hour itu bisa langsung merusak semua momennya dan langsung dibuka. Oke, lihat yang ditargetkan ke arah Arvi. Langsung ada Mystic Gas ke arah sana. Mencoba untuk mengusir mid lane mereka. Ketika Lord di arah top lane diselesaikan dengan cepat oleh Arvi. Ini menandakan masih ada nafas tambahan untuk Alter Ego. Oke, masih bisa di defense juga. Kiboy nggak boleh kecolong sih. Kiboy nggak punya immortality soalnya walaupun dia punya flicker ya. Oh Nino. Iya, tapi larinya lumayan kencang juga ya untuk bisa menghindar. Dan wave ini selanjutnya. Kairi dengan Barbilia, targetnya langsung olin ke dalam. Langsung ada Summon Force dari Kelra. Target siapa udah Mystic Gas dibalaskan dengan adanya Hamehameha. Tidak ada yang tumbang di sini untuk Alter Ego. Sedangkan mereka kehilangan Lutfi. Dikejar kebalik. Dan Kairi Wah, nggak bakal kena. jadi target utama. Untungnya ada Golden Hour. Kiboy lagi berulah. Kiboy dengan Marcelnya benar-benar harus dihindari. Dan bahkan Sans sekeras maut, ingat udah gak ada Golden Hour lagi dari Kelra. Summon Arvi? Force memecahkan satu immortality. Dan surprise Arvi gagal melakukan flanking dengan sandwich gamingnya. Karena Kairi standby dengan Barbiel ya. No way, permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Wah, ini masalah mobilitas dari Onyx bener-bener banyak banget untuk melarikan diri. Jadi meskipun posisi Sans tadi masih di bagian depan pun dia masih bisa menghindar lagi. Dan untuk Alter Ego, apalagi nih Om yang bisa dimaksimalkan untuk kembalikan keadaan. Ya menurutku dari Alter Ego mereka harus menunggu dulu ya. Menunggu dan mengusahakan adanya power flank juga. Yang tadi kita lihat sempat hampir dilakukan ya oleh Arvi tadi. Nunggu cukup lama di area bush, cuman sayangnya juga ya lumayan ke gap. Tapi lambat laun ini sebenarnya untuk Arvi-nya, dia sudah punya itemnya. Berarti tinggal menjaga biar hijaunya nggak cepat untuk tumbang juga. Kelra bahkan tadi bayinya ke Windtalker ya tadi untuk Kelranya. Ya. Untuk di last item dia ada Queen Swing bagi Kairi, Kiboy bahkan punya Rose Gold Meteor. Tanky banget sih. Ini untuk Kiboynya juga yang harus diwaspadai Golden Hour. Peletakannya seperti apa Kiboy? Wah tapi Kiboy Golden Hour-nya memang gak sekolah sih dia kalau pakai Marcel. Lihat Tino sampai dibiarin sendiri. Alek mencoba untuk blind flanking. Tapi Alek gak bakal kuat. Marcelnya Kiboy ini berulah banget sih. Problem terbesar untuk game kedua Alter Ego, Marcelnya Kiboy. Tapi flickernya kebuka sih. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban buat Alter Ego juga. Nah kalau tadi kita udah sempat ngebahas apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego. Nah sekarang untuk Onyx, gimana caranya bisa mereka nge-end game ini Om? Nge-end game-nya. Wah jelas ini peletakan dari Golden Hour. Atau bahkan dengan Sans-nya berani untuk main agresif ya. Coba untuk pancing soft skill-nya dari Alter Ego. Sehingga yang lainnya bisa masuk. Yang berarti kita akan melihat atraksi dari Kelra misalnya. Iya, Dengan Summon Force-nya dia. Oke. Ini yang akan kita lihat ya sebentar lagi karena Lord sudah mulai Ya. dipegang dan terlihat di Alter Ego ini mereka juga Ngotot tidak ya. pasrah ya. Ya. Mereka benar-benar masih pengen mencoba untuk melakukan sesuatu juga dengan posisi Kiboy mengincar Hijume dan juga Arvi ini bakal jadi bahaya sih kalau damage dealer-nya bisa ketangkap dengan adanya
Golden Hour ditarik ulur dulu dan Lordnya terreset. Ya, ini dari Onyx mereka harus fokus dapetin Kairi sih. Karena Kairi, Arvi. Iya. Karena Arvinya ini menjadi sumber ya supply damage-nya buat Alter Ego utamanya ada di sana. Ya, udah ada Maleficent juga kan. Ya udah jadi full item buat Arvi. Kecuali sepatu ya, bisa dijual nanti. Ya, ini makin mengerikan lagi posisinya. Tapi lihat Konsil yang bakal dimainkan oleh seorang Keyboy. Target akan menuju ke arah mana dengan Nino yang langsung kehilangan setengah darahnya. Dan sejauh ini memang untungnya base rate yang pecah ada di area top lane ya. Jadi nggak terlalu jauh untuk melakukan clearing bagi Alter Ego. Dan untuk Onyx juga mereka terlihat sangat bersabar. Tapi satu player offside. Oh, lihat Luffy target menuju ke arah Hijuming. Menuju ke arah belakang, dapat kabar masukkan dari tim Alter Ego. Mereka memberikan free hit, tapi lihat Luffy. Flicker for defensive, ditargetkan Kairi, double kill. Dari Mokel, looking for Maniac dari Kairi. Nino mencoba untuk bertahan, bahkan Maniac. Looking for Savage. Kairi menuju ke arah belakang, looking for Enki. Permasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak memiliki lagi member dan Onyx. 17 menit mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Fokus dengan Summon Force, tidak lagi bisa diselamatkan dan bahkan ini dia ada Sky King. Berhasil mengamankan game yang kedua. Maniac dari Kairi menutup game kedua. Dan di game ini, Keyboy berulah. Wah, tidak akan melepaskan kemenangan bagi Alter Ego semudah itu. Dibawa ke dalam game yang ketiga dengan permainan yang begitu mengerikan dari segala sisi. Gak ada space untuk Arvi untuk bisa deliver damage-nya. Tidak ada space juga bagi Yasuke untuk nge-snowball dari Suyo-nya karena hanya 2 kill saja menjadi akhir untuk kemenangan dari game yang kedua. Onyx, benar sih ini bermasalah banget. Marcel dengan Golden Hour-nya kayak langsung bisa menguasai lane of down. Iya, tabrak ya. Dari Keyboy tadi mengganggu terus-terusan juga, bukan hanya dari Golden Hour, tapi dengan Platinum Snap juga yang dari tadi mengganggu untuk setiap kombinasi yang sedang direncanakan oleh Alter Ego. Karena semuanya akan terkena freeze, semuanya akan terdiam, terpaku, membisu. Dan holy defense tadi sih sebenarnya ya. Kayak oke, ternyata bisa di-trigger tanpa melukai Lord tadi. Iya, tapi itu teamfight terakhir juga sangat mengejutkan ya. Benar-benar nunggu momentumnya. Berarti yang dapat duluan tadi di awal si Hijume dulu yang ditarget. Iya, Iya. pada habis itu dibuka flicker, terus targetnya langsung geser ke Arvi. Ya, habis Hijume, Arvi habis itu kan. Kelihatan nih Arvinya ada di atas. Kelompatan juga sekalian ada sama force sampingnya dia. Iya, jadi emang untuk Terus Yasuke. frontlinernya dicuekin ya. Ya, habis pun. Ini 3 damage dealer utama habis. Tinggal Iya. Nino dan juga Alec badan-badan. Dan Iya. gak ada damage sama sekali ya, bisa apa Alec? Berarti emang jawaban atas hero-hero tanking kayak gini udah lewatin aja, cari mobilitas hero. Dan itu ternyata berhasil dieksekusi, karena semuanya benar-benar punya dash kan. Dan mereka udah secure Prometheus-nya juga, sehingga nggak ada celah untuk bisa menutup typical hero seperti Harit, Valentina juga. Wah, gila banget sih tadi Marcelnya Keyboy bener-bener. Dan kalau misalnya dari data terakhir saya, dia nggak tumbang sama sekali 17 menit. Yap. Dia nggak tumbang dengan total 12 assist. Ya, bener. Seingat gua. Datang pegang kabur, datang Iya. pegang kabur. Datang pegang kabur tuh biasa, tapi dia bukan datang pegang kaburnya. Dia bener-bener ngasih pressure kalau lu gue pegangin. Iya. Dipegangin aja terus orangnya. Foto ya, foto cheers. Iya, udah mau bersinar. Wah, mau kemana? Dan Lutfi menargetkan ke arah Arvi, jawaban yang sangat tepat. Karena memang semua yang bisa menyelesaikan Onyx untuk game kedua ya Arvi. Yap. Iya. Ya Hijume juga lah ya, ada Hijume punya peran juga tadi di sana. Di early sebenarnya Gord ini ganggu banget di early game. Iya. Sangat-sangat ganggu sekali. Tapi lambat laun ya waktu Lutfi-nya juga. Nah inilah dia kenapa Popheus juga sebenarnya masuk ke dalam power. Iya, makanya tadi sempat dikhawatirkan kan tadi Iya, kenapa mungkin. nggak Popheus di first pick kan. Tapi memang mengambil di awal terhadap hero yang lain akhirnya ngebuka Popheus untuk bisa selamat dan benar-benar menjadi target utama. Iya, nggak diambil juga kan sama Alter Ego untuk Popheus-nya tadi, meskipun diambil. terbuka. Dan memang tadi udah sempat kita bahas sedikit sih, untuk efek sisi yang dibawakan sama Alter Ego ini ada, tapi bukan yang pasti yang bisa nge-stop pergerakan dari Marcelnya. Itu dia, masanya bakal bebas untuk nabrak-nabrak ya. Terus-terusan ke bagian depan juga dan gak ada yang terlalu bisa pegang ke Haritnya yang jadi masalah terbesar tadi. Jadi Harit yang dimainkan dengan Kelra itu terlalu bebas juga untuk bisa ngedeliver damage-nya dia. Iya ya, nggak ada yang bisa nge-stop dari kalaranya. Gak ada sama sekali. Pure dia bebas dan yang cuma bisa menghentikan ya kalau sampai kena stun dari Gore atau Raging Sandstorm.
Dan MVP of the game di game kedua membalikan semua keadaan. This is your boy, Keyboy. Wah, 1-0-12 tadi sempat kita bahas juga memang nggak copy off sama sekali. Full emblem lari ya. Mau udah Ya. jadi lari culture juga dia dari Waduh. penggunaan parcelnya. Karena dia mau ngejar siapa aja bisa Om. Sangat bisa ya, apalagi pakainya emblem support. Nah itu. Tambah lagi ada 6% ekstra movement speed itu dari emblem support. Semuanya bakal mudah juga untuk bisa dikejar. Dan Kari dari Arvi ini sangat-sangat wajib untuk bisa mandiri ya. Karena nggak ada yang bisa setup buat dia ngasih makan misalnya. Cuman Alter Ego mereka tetap strong sih di early game, apalagi tadi kita lihat kerjasama dari Arvi dan juga Hijume. Iya. Ini kombinasi yang sebenarnya udah sangat oke ya. 2 damage dealernya. Tapi dari Oni juga mereka tahu Om. Selalu cari 2 damage dealer itu dulu Yep. ketika mau divide. Nah ini, pokoknya Arvi-nya dikejar aja pokoknya. Dan Arvi lumayan serba salah ya, didorong, digeser saja dengan Leomord. Lumayan nambah kan pasifnya buat si Povius tadi. Tuh. Nah ini di momen ini sebenarnya masih bisa ngedapetin Ya. pertukaran lah ya dari segi poin eliminasi. Tapi selalu ke arah Arvi. Ini lama loh. Iya. Dari Arvi ya, nggak tumbang. Sempat dapetin Lutfi ya tadi juga buat Arvi-nya. Iya, tapi ketika tumbang kayak langsung kekurangan dari segi damage ya. Mengingat dari Yasuke juga ini yang megang killnya malah Hijume, jadi nggak ada tambahan HP juga dengan killing seperti dia. Dan akhirnya tumbang. Iya. Selamat for, saya lihat Kelranya lumayan bebas ya. Tinggal mainin synchro vision-nya dia. Dan semuanya serba pas juga. Nah ini last team fight-nya lagi-lagi. Kelihatan dikit saja mid laner kebuka atau ada gold laner yang terlihat langsung di engage oleh Onyx. Mereka nabrak, mereka full fokus untuk bisa mendapatkan pemain-pemain tersebut. Iya, nggak dikasih ampun sama sekali. Dipunish semuanya sampai ke Uranus-nya juga. Alex sendirian memang udah sangat impossible ya untuk bisa melakukan. Ya tentunya dengan adanya Hijume yang dimakan, walaupun dia udah coba ngegocek dengan flicker Yep. ke kiri, tapi tetap nggak mampu. Dan bisa dibilang benar-benar Keyboy. Ya Kiboy Kalau sih. misalnya Keyboy dilepasin untuk Marcelnya, gue nggak rekomen sih. Ini kayak ngelepasin glue-nya Leoni gak sih? Iya, first pick kan tadi langsung. Dia dapetin turret pecah di atas sendiri di Golden Hour tuh turret. Iya. Sebel banget gue liatnya. Yang di Golden Hour-nya turretnya atau Lord-nya kalau gitu? Turretnya. Tadi turretnya di Golden Hour pas Lordnya lagi dive in. Kali defense jadi pecah, tes diam aja tuh. Iya, Dabasnya gak masuk. Nah gini terus aja abis itu Lordnya. Terus dia mecahin sendiri, semua nempelin. Keyboy-nya gak bisa dikomit. Ya, itu bagus banget sih. Buat iterasi ya dari Golden Hour dan juga Lord plus Battle Best Turret. Di bawah menit yang ke-12 tadi. Cuman Alek ada 5 poin dead untuk Alek juga nih. Sebenarnya untuk roamernya emang gak ada dead ya, tapi Sans tadi juga masih bisa diincar-incar sih. Jadi masih bisa lah, ada celahnya sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin keys to victory-nya, mungkin matikan pergerakan Sans. Iya. Ya jawabannya ada ya di game yang pertama, tapi di game yang kedua Sans terlihat lumayan berada di balik teman-teman yang lain, jadi gak terlalu terfokus juga buat Sans ya. Iya ya. Dan memang kalau kita ngelihat secara keseluruhan dari segi gold yang bisa di-achieve juga, ini udah banyak banget. Seorang Kelra, bahkan Keyboy aja pegang 12.300 ya. Banyak kan? Lebih banyak daripada Semuanya. Arvi juga. Oh iya 12 di bawah Kairi dia, dikit di bawah Kairi. Karena nabrak terus sih, belum lagi stack Thunderbelt-nya dia nih. Ada banyak pastinya ya untuk adaptif. Oh iya. Hybrid defense yang Dari dipegang. awal kan soalnya. Udah first item kan. Betul, jadi stoknya udah pasti menggunung. Dan invasinya lebih kelihatan jelas lah buat di game yang kedua ini. Karena Orange coba 10 banding 5, Purple 11 banding 6. Berat banget jadi Yasuke di game ini meskipun emang di early-nya dia bisa dapetin banyak. Tapi ketika mid turret pecah, wah itu udah langsung reinvade banget. Nah, iya. Dan sebenarnya untuk Sky Pierce ya di tangan dari Yasuke itu cuma aktif di awal kan. Iya, Habis itu udah gak ada lagi. Dua poin itu doang, kill-nya. Om. Dua awal itu doang. iya Skypierce 2 kill selesai. Udah selesai. Iya. Dan Rich Guy by Todak akan jatuh ke tangan Kelra dengan chip yang di angka 731 tapi the carry ya Sans ya. Valentinanya ternyata tetap bisa ngedeliver damage secara maksimal meskipun kayak aku lebih banyak ngelihat momen Kelra, momen Kairi tapi ternyata Iya. Sans ini mengerikan juga. Oh sempat ngambil ultimate
Gord juga ya tadi? Iya, dan ini sih dia ganggu biar Ninonya juga kan kena efek fear kan. Iya. Lumayan ganggu banget sih tadi untuk pemilihan hero dari Onyx. Udah kena fear, kena foto, kena freeze lagi. Sandbag sebenarnya di Nino ya jelas lah dengan Iya, penggunaan Uranus. Uranus-nya dan Best Wingman untuk Keyboy juga dan game ketiga ini yang akan kita saksikan. Yes, game ketiga.